I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, ada yang tidak masuk hari ini? Hadir Bu, hadir semua. Alhamdulillah, semua ya. Oke, baik, sebelum mulai pelajaran, baiknya kita tuh berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa yang lain. Berdoa selesai. Oke, baik, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi menghindari akhlak tercela. Yang pertama untuk tercelanya yaitu tentang mabuk-mabukan. Nah, oke, pengertian dari mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan itu dapat dipengaruhi sebagai kegiatan mengkonsumsi minuman keras sehingga mereka tanggung jawab pekerjaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan ini diserahkan dengan hal yang secara kebahasaan berarti hal yang tertentu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kullu muskirin khairun wa kullu muskirin haramun. Artinya setiap yang memabukkan itu khamr, sedangkan setiap khamr itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Ada jenis-jenis ya dari khamr ini. Ada beberapa jenis, itu akan sebutkan 3. Yang pertama itu ada bir, brandy, dan vodka. Nah, selanjutnya ada akibat negatif dari mabuk-mabukan ini. Yang pertama itu melanggar aturan agama pastinya ya. Yang kedua itu terlalu melaksanakan ibadah karena dia nggak sadar, jadi nggak boleh ibadah. Yang ketiga itu menghiasi diri dengan kekotoran dan kekejian. Pastinya Allah merupakan dengan tindakan ini, pastinya tindakan ini kotor dan keji. Yang keempat menimbulkan gangguan mental, yang kelima menimbulkan kejahatan di masyarakat, dan yang keenam itu mendapatkan sanksi yang berbeda, sanksi agama dan sanksi hukum. Selanjutnya itu ada cara-cara untuk menghindari akhlak tercela ini, yaitu mabuk-mabukan ya. Nah, pertama itu meyakini bahwa minuman keras itu adalah perilaku keji dan pelakunya diancam neraka karena termasuk dosa besar. Yang kedua merenungkan dampak buruk dari mabuk-mabukan baik dalam kesehatan, sosial, mental, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu menghindari bergaul dengan orang yang pemabuk, yang dapat memperhatikan dan merenungkan betapa buruknya orang yang sedang mabuk dan merenungkan bagaimana jika itu terjadi pada kita. Yang kelima itu menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang selanjutnya itu ada hikmah dari larangan mabuk-mabukan ini. Nah, yang pertama itu mengkonsumsi khamr di samping ada manfaatnya, tetapi keburukannya yang ditimbulkan jauh lebih besar karena khamr disebut perbuatan kotor. Yang kedua itu larangan mengkonsumsi khamr didasarkan atas akibat yang ditimbulkannya, yakni hilangnya akal dan manusia. Yang ketiga, sanksi hukum yang ditetapkan pada pengkonsumsi khamr pada dasarnya untuk menjaga kesadaran dalam beribadah, memberikan efek jerah pada pelakunya dan menjaga keteraturan dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu akhlak tercela yang kedua, berjudi. Judi saya lihat saya dulu orang berjudi masih ini ya. Nah, pengertian perilaku berjudi. Judi dalam bahasa syar'i disebut dengan maisir, yakni transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan menguntungkan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Nah, dalam Al-Quran terdapat dalam surah Namliyah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, tadi Ibu udah jelaskan ya, bukan minuman keras, berjudi yang lagi ini yang lagi kita jelaskan sekarang lagi, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, termasuk perbuatan syaitan. Itu dijelaskan bahwa syaitan ini perbuatannya syaitan ya, ada beberapa lagi nanti perbuatan syaitan. Jadi pada siapa yang tidak yang berbuat ini, mereka adalah syaitan. Ya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dari judi. Yang pertama itu ada permainan, keuntungan, dan ada taruhan.
dari perilaku berjudinya. Nah, yang pertama itu judi adalah perbuatan yang najis. Nah, itu RIJS artinya kotor. Nah, yang kedua itu judi adalah perbuatan setan. Tadi udah dijelasin sendiri ya. Judi adalah cara peroleh harta secara spekulatif. Terus itu merusak ukhuwah di antara kaum muslim. Terus itu sarana setannya judi itu merupakan zikir kepada Allah. Terus itu ada menghindari perilaku judi. Menghindari perilaku judi. Yang pertama itu senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya itu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua itu perintah hendaknya pemerintah itu hendaknya memberikan sosialisasi dengan jelas selama menjudi, baik itu dari undang-undangnya, dari masyarakatnya, gitu ya. Nah, jadi itu setiap orang itu berusaha menjadi pergaulan dengan berjudi. Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung pada diri kita sendiri, walaupun berada larangan dari pemerintah, dari agama, tapi kalau misalnya kita tetap melakukan itu, ada dalam diri kita sendiri kesadaran itu ya. Nah, selanjutnya ada hikmah dari larangan adanya berjudi. Yang pertama itu orang yang berjudi itu, orang yang menghindari judi itu dapat istiqomah menjalankan tanggung jawabnya. Jadi orang yang menghindari judi itu akan istiqomah dalam menjalankan segala ibadahnya. Itu perekonomian keluarga itu akan dapat stabil karena dia tidak mengamalkan uang untuk kesenangannya dalam berjudi. Yang ketiga itu berani diri untuk sabar tentang menghadapi berbagai hubungan dunia. Selanjutnya ada zina. Ini yang sering dilakukan oleh para wanita. Ada nanti poin-poin tentang menghindari hal selainnya. Zina itu salah satunya masih contoh yang paling sering ada pacaran dong. Pacaran. Zina itu termasuk pacaran itu termasuk dari zina. Kalau nggak ngapain pacarannya, tapi tetap aja nggak usah karena Allah sudah melarangnya. Ya, ada dalam surat Al-Isra ayat 22 ini sudah disebutkan katanya. Wala taqrabu zina innahu kana dan jangan mendekati zina. Mendekatinya itu loh jangan zina yang tersebut ya. Nah, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, Allah sudah tegasin benar nih. Kalau zina itu perbuatan yang keji, buruk, jangan deketin, apalagi menjarahin. Ya. Selanjutnya ada macam-macam zina. Tadi menjadi dua, ada zina muhsan dan zina ghair muhsan. Zina muhsan ini dilakukan oleh orang laki-laki atau perempuan yang pernah melakukan perselingkuhan dalam ikatan pernikahan yang sah atau masih dalam ikatan pernikahan dengan orang lain. Hukuman bagi pelaku zina muhsan di dalam hukum Islam adalah rajam. Hukumannya apa? Rajam. Ya, selanjutnya ada zina ghair muhsan. Zina ghair muhsan ini dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan ikatan pernikahan. Hukumnya adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Dihukum berapa? Cambuk 100 kali dan diasingkan sama 1 tahun. Selanjutnya ada akibat negatif dari perilaku zina. Akibat negatif dari perilaku zina yang pertama itu merusak ikatan keluarga masyarakat. Kalau misalnya kita melakukan zina, ada orang yang melakukan zina, pastinya keluarga sedih, keluarga kecewa, masyarakat juga memandang sebelah mata, gitu ya. Selanjutnya ada merusak identitas keturunan. Masalahnya itu keluarga. Yang ketiga menimbulkan penyakit. Kalau dia ada penyakit sifilis, kelamin, dan semacamnya. Nah, selanjutnya ada mendapatkan sanksi itu sanksi agama, sosial, hukum. Sanksi agama itu terkait dengan dosa yang terhadap Allah, sanksi sosial terkait dengan masyarakat dan sanksi hukum itu pastinya kalau dimasukin ke penjara bisa juga. Nah, selanjutnya ada menghindari perilaku zina. Dengar ya, menghindari perilaku zina. Nah, yang pertama itu baik laki-laki atau wanita diwajibkan untuk auratnya. Yang perempuan harus pakai jilbab yang benar dari atas sampai bawah. Untuk yang laki-laki juga iya kayak gitu. Pakai jilbab ya tapi ya menutup auratnya dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Yang kedua itu tidak berduaan lawan jenis. Nah, serta itu berduaan apa itu? Berduaan yang syahwat ya. Yaitu yang ketiga itu tidak bersentuhan anggota badan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya itu menahan pandangan dari memandang aurat atau menonton film yang kurang baik gitu ya. Drakor kalau misalnya drakornya masih sesuai syariat ya, cowok
juga dari masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya dari zina itu merupakan perbuatan yang sangat terlarang. Oleh karenanya setiap zina itu hendaknya menghindari, menjauhi ya perbuatan itu. Yang ketiga itu tuduhan yang berkaitan dengan masalah zina itu hendaknya dilakukan secara hati-hati dalam melibatkan saksi. Jadi kita nggak boleh itu kalau mau nuduh orang zina nggak boleh asal-asal, harus ada ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya itu sanksi berat yang diterapkan kepada pelaku zina yang pastinya bisa besar. Selanjutnya itu mencuri. Kadang sering ini mencuri kalau di sekolahan ya, menyurikan temennya, menyurikan temennya, jadi penghapus temennya itu perbuatan yang dari hal kecil aja. Mencurinya itu nggak boleh, apalagi nanti akan timbul ke perbuatan yang besar, ya. Nah, perbuatan mencuri ini termasuk dalam dosa besar. Nah, karenanya dalam syariat Islam apabila pencurian itu mencapai satu misal dan memenuhi kriteria seperti tersebut itu dia, maka si pencuri ini dikenakan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan ini terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 39, 38 sampai 39. Selanjutnya ada akibat negatif dari pelaku mencuri. Yang pertama itu bahaya bagi si pelaku dulu ya. Kan yang mencuri itu yang korban, yang pelakunya berarti yang mencuri pelakunya. Nah bagi si pelakunya ini ketidaktenangan dalam hidup karena dia mencuri barang lain. Yang kedua itu akan semakin jauh dari petunjuk Allah pastinya karena perbuatan mencuri itu dari Allah malah dia menjalani. Artinya Allah akan marah sama dia ya. Yang ketiga itu ditolak amal ibadahnya pasti berkurang dia amal ibadahnya kalau dia melakukan kejahatan terus yang spesifiknya itu mencuri. Nanti bahaya pada masyarakat yang dicuri ini si korban. Pertama itu menimbulkan perasaan kekhawatiran tadi oleh masyarakat. Yang kedua itu ketenangan di masyarakat sangat terganggu. Pastinya lah mereka waspada kan kalau ada mencuri, waspada mereka gimana nih jagain terus makan. Gara-gara di lingkungannya ada mencuri. Nanti dia itu menghindari perilaku mencuri. Nah ya, yang kedua itu bersyukur nikmat Allah dengan segala Allah yang sudah kasih kepada kita itu harus kita syukuri. Maka nikmat sekecil apapun akan kita syukuri, maka kita nggak iri atau benci dengan apa yang orang yang miliki sehingga kita mencuri punya orang itu. Tadi kita menghormati hak milik orang lain pastinya ya, karena kalau kita tidak menghormati kita iri harus jadi punya saya gitu. Jadi dia melakukan tindakan mencuri. Tadi kita meningkatkan etos kerja. Kalau etos kerjanya tinggi, dia pasti mencapai sesuatu, dia mau ini, dia pasti harus kerjanya lebih keras lagi biar dia mencapai tanpa adanya mencuri barang lain. Jadi ada hikmah larangan mencuri. Nah, yang pertama itu adalah suami tidak mudah begitu saja mengambil barang milik orang lain. Yang kedua itu hak milik seseorang itu benar dilindungi oleh hukum Islam yang tidak menghindari sifat malas yang tidak memperbanyak pengangguran. Yang selanjutnya itu menjadi jerak dan terdorong untuk mencari rezeki secara halal. Dari etos kerja tadi meningkatkan etos kerja akan menimbulkan menjadi bijak. Selanjutnya, ini materi terakhir ya tentang mengonsumsi narkoba. Nah, mengonsumsi narkoba ini itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, artinya narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mulai sampai menghilangkan nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan. Ada jenis-jenis dari narkoba. Perhatikan ya. Yang pertama itu ada heroin, yang kedua ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu, ada amfetamin dan inhalan. Selanjutnya itu akibat negatif. Nih, canggih ini akibat negatif dari adanya mengonsumsi narkoba. Yang pertama itu habitualis, adalah sifat pada narkoba yang membuat rumahnya itu selalu teringat, terkenang dan terbayang-bayang sehingga cenderung mencari dan rindu akan si narkoba itu ya. Sifatnya yang membuat orang narkoba sudah itu susah sembuhnya gitu. Karena dia ada kecanduan aja gitu, kecanduan. Selanjutnya itu adiktif ya. Ada sikap yang membuat maka itu terpaksa memakai terus ya kecanduan itu. Dia tetap mau memakai terus. Selanjutnya misalnya dia mau itu akan menuntut dosis yang lebih tinggi. Jadi kalau dari kecil terus dia menuntut yang lebih tinggi lagi bisa sakau dia. Terakhirnya itu overdosis. Overdosis ya. Lanjutnya ada menghindari perilaku mengonsumsi narkoba. Nah, yang baik itu ya harus pertama kuatkan iman. Kalau kita kuatkan iman, pasti kita
persiapan diri untuk menolak apabila ditawari teman. Kalau saya teman kita yang narkoba, terus ditawarin jangan mau, harus kuat teman kita ya. Itu belajar berkata untuk tidak narkoba, untuk menjauhi narkoba. Memiliki cita-cita untuk masa depan. Jadi kalau kita punya cita-cita yang tinggi, tuh gua gak bakal merusak nih cita-cita gua gitu loh. Dengan merusaknya dengan narkoba itu gak bakal. Itu melakukan kegiatan positif yang berguna bagi orang tua dan sekeliling. Pasti ya ini harus. Untuk hikmah larangan adanya konsumsi narkoba. Ya. Yang pertama itu masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seorang yang diakibatkan menggunakan narkotika. Yang kedua itu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk menjaga hati agar tak korup, yaitu pada Allah dan menjaga sholat, menjaga ibadah-ibadah perintah kepada Allah. Selanjutnya itu konsumsi narkoba itu dapat mengganggu kestabilan jasmani dan rohani dan akan suatu bertambah jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tadi sudah dijelaskan tentang menghindari perilaku tercela. Ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau dijelas semua? Jelas, sangat jelas. Ya, Ibu berharap kita hari ini belajar tentang menghindari perilaku tercela dan ada poin-poinnya, ada judi, zina, memabukkan, maksud narkoba dan lain sebagainya. Berharap kalian menjauhi, bahkan tidak pernah melakukan ini semua agar kita itu menjadi hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar cita-cita kita tercapai, agar kita bahagia dan keluarga kita juga bahagia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, ada yang ditanyanya? Jelas semua ya? Dulu. Oke, lagi itu saja ya dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup pembelajaran, baiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum